Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Saat ini saya mau berbagi pengalaman hidup saya. Bagaimana dari seorang pemabuk, saya suka main judi, saya suka pergi ke dukun, ritual-ritual ya yang namanya suka judi gitu ya. Kalau suka judi itu otomatis ingin menang itu menggunakan segala cara. Saya ke dukun supaya bisa menang judi. Awalnya sih benar dikasih menang ya sampai 3 kali berturut-turut, mimpi pun bagus gitu. Itu saya beli apa judi itu menang. Nah, setelah menang itu makin penasaran. Akhirnya apa? Ke dukun lagi, bahkan sampai ke Subang, ke Garut. Bukan hanya untuk judi ya, saya juga ingin mencari kekebalan tubuh karena ada banyak musuh juga. Nah, saya di dalam kehidupan judi itu bukannya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, malah hancur-hancuran. Malah gaji yang diterima pun saat itu habis juga dipakai judi. Terus saya dapat suatu bisnis yang lumayan bagus ya, di asuransi. Tahun kedua saya bisa manajer, beberapa tahun berikutnya juga saya naik senior manajer. Ya bagi orang kampung seperti saya ini ya, kalau income belasan juta per bulan, ya sudah lumayan ya. Sudah bisa beli mobil, ya HP juga biasanya hanya apa, HP jelek satu ini sampai tiga, anak juga ada yang tiga, yang dua. Ya bagi orang kampung udah kelihatan lumayan mewah gitu ya. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Namun ada terjadi kejahatan asuransi ya terlebih di Lampung itu. Jadi ada orang yang apa opname padahal nggak sakit dan itu banyak terjadi. Sehingga agen saya yang ada di Lampung itu ketakutan dan berhenti nggak jalanin lagi. Akhirnya Pak grup saya timpang gitu ya. Grup timpang akhirnya apa? Saya pun turun jabatan ya. Target tidak tercapai, turun jabatan, saya stres juga itu. Dan akhirnya income sangat apa menurun, mobil juga hilang, jadi wah udah benar-benar saya gak karuan ya. Namun ada yang mengajak, teman saya sendiri ngajak, cucu ayo bisnis umroh katanya. Nah di dalam bisnis umroh itu ternyata gampang ya, karena namanya bisnis mengajak untuk apa kerohanian, sangat gampang. Sampai tim saya 1.200 orang dan income saya mulai lumayan lagi, hampir dapat hadiah mobil, tapi tiba-tiba saya dengar kabar, waduh direkturnya aja ditangkap karena ada jamaah yang apa gagal berangkat, akhirnya ribut, 12 12 ribu kalau nggak salah ya, 12 ribu orang nggak berangkat. Akhirnya apa perusahaan ditutup, saya bangkrut lagi di sana. Namun kehidupan saya nggak berubah ya, masih juga ikut-ikut MLM judi ya, termasuk judi juga yang apa kayak investasi bodong begitu. Nah, sampai benar-benar saya terpuruk saat itu. Hmm, akhirnya saya bingung juga ya mau usaha apa gitu ya. Nah, di dalam saat seperti itu saya sering merenung ya, mungkin saya ini hidup salah jalan. Nah, kebetulan malam-malam saya mendapatkan suatu mimpi di mana saya lihat di langit itu ada apa benda gemerlapan turun, tapi kok masuk di kamar saya dan menjadi makhluk hidup gitu ya. Seorang makhluk yang berjubah putih, ada sayapnya. Dan ketika saya lihat wajahnya yang terang itu, saya langsung ketakutan dan mengatakan, tolong jangan dekati saya. Karena saya lihat baju saya sangat kotor, badan saya seluruhnya penuh lumpur. Jadi saya tegur dia, jangan sampai dekati saya. Tapi makhluk itu mengatakan, saya percaya itu malaikat ya.
tidak apa-apa nak, kamu harus berbalik, kamu harus bertobat supaya kamu selamat. Saat itu saya benar-benar terpukul. Saya merasa bahwa hidup saya ini sudah benar-benar rusak. Sebenarnya sudah bertahun-tahun banyak teman-teman yang datang melawat, mengunjungi, tapi tiap datang melawat saya malah lari. Setiap teman melawat ke rumah, begitu saya tahu lihat saya lewat belakang, saya lari. Saya tidak mau karena pernah sakit hati. Namun setelah mimpi malaikat menyuruh bertobat, akhirnya tanpa ada yang mengajak, tanpa ada yang membujuk, saya datang di gereja, saya kembali lagi bergabung bersama teman-teman, mulai berbakti rutin. Dan puji Tuhan, bukan hanya saya, ada teman juga mungkin melihat kehidupan saya mulai berubah, saya juga kok jadi baik, suka menolong mereka. Ada satu keluarga juga yang tadinya juga sering ke dukun ya, sering ritual ke dukun, bahkan dibilang 6 atau 7 dukun ya, 7 gunung dibilang. Dan emosinya luar biasa, karakternya sangat keras ya. Pernah sampai sekali waktu tersinggung sampai ngancam, awas kamu katanya, saya kirim siluman macan. Dan saya sudah percaya Tuhan ya. Saya jawab melalui WA, Bu, saya sudah tidak takut lagi dengan yang begitu-begitu. Saya tahu, saya bilang siluman itu mungkin gagah perkasa ya, mungkin kuat. Tapi saya bilang, Tuhan saya jauh lebih kuat, saya tidak takut. Dan puji Tuhan saat ini, beberapa bulan lalu, itu sudah dibaptis, sudah ikut Tuhan. Anaknya juga sudah ikut Tuhan, suaminya juga puji Tuhan ya, sudah bergabung. Dan bukan hanya itu, ada 6 keluarga lain yang kehidupannya dulu seperti itu, seperti saya, jauh dari Tuhan, dan sekarang hidup bersama Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan mohon doanya karena ada 2 orang lagi nih yang sama juga. Kalau ada acara-acara hiburan, dia itu suka ritual ya, memanggil roh-roh orang tua, roh-roh dari kuburan gitu kan, supaya memberi keselamatan. Nah, dia juga sudah mulai bergabung. 2 minggu ini sudah rutin datang bersama saya di acara ibadah. Ya semoga saja dia akan meninggalkan kehidupan lama, yaitu kehidupan yang percaya dengan roh-roh jahat. Ya mungkin bagi mereka bukan roh jahat ya, karena roh orang tua, roh nenek moyang. Tapi yang kita tahu bahwa roh-roh seperti itu adalah tipuan dari roh jahat. Ya, semoga saja kita doakan mereka boleh kembali ke jalan yang benar, karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan akan segera datang. Hari kiamat bukan satu agama, dari berbagai golongan agama sudah merasakan bahwa dunia ini sudah sangat tua. Kehancuran sudah di depan mata, dan hari yang namanya kiamat sudah sangat dekat. Itu mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita benar-benar serius untuk mengikut Tuhan, supaya bila mana Tuhan datang di hari kiamat, tidak seorang pun di antara kita yang akan binasa, tapi kita akan menerima kehidupan yang kekal. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi berkat. Terima kasih.